Hai para pelajar semua, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Murid Geo, channel yang selalu menyajikan informasi menarik, inspiratif, dan edukatif tentang negara-negara di seluruh dunia. Pada episode kali ini, kita akan menjelajahi Kamerun, sebuah negara yang terletak di Afrika Tengah, dan sering dijuluki sebagai Afrika dalam miniatur, karena keragaman budaya, bahasa, dan lanskapnya yang menakjubkan. Kamerun adalah negara yang kaya akan keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari pegunungan yang menjulang tinggi, hingga pantai-pantai yang memukau. Mari kita telusuri lebih dalam tentang negara ini, dari geografi hingga budaya, serta tantangan yang dihadapinya. Kamerun memiliki luas wilayah sekitar 475.442 km persegi, menjadikannya sebagai salah satu negara terbesar di Afrika. Negara ini berbatasan dengan Nigeria di barat laut, Chad di timur laut, Republik Afrika Tengah di timur, dan Gabon, Kongo, serta Republik Kongo di selatan. Ibu kota Kamerun adalah Yaounde, yang terletak di bagian tengah negaranya. Yaounde adalah pusat politik dan administratif, serta merupakan kota terbesar kedua setelah Douala, yang merupakan pusat ekonomi dan pelabuhan utama negara ini. Kamerun memiliki beragam lanskap, mulai dari pegunungan Adamawa yang terletak di tengah negara, hingga dataran pantai indah di selatannya. Negara ini juga memiliki Danau Nyos, yang terkenal karena letusan gasnya yang mematikan pada tahun 1986. Selain itu, Kamerun memiliki hutan hujan tropis yang lebat, savana, dan pantai-pantai yang indah di sepanjang Teluk Gini. Bahasa resmi yang digunakan di Kamerun adalah Prancis dan Inggris, mencerminkan warisan kolonial negara ini. Selain itu, terdapat lebih dari 250 bahasa lokal yang dituturkan oleh berbagai kelompok etnis, termasuk Douala, Fang, dan Bamileke. Mata uang yang digunakan di Kamerun adalah franc CFA, XAF, yang juga digunakan oleh beberapa negara lain di Afrika Tengah. Negara ini disebut Afrika dalam miniatur, karena banyaknya lanskap yang beragam dari geologi dan keanekaragaman budayanya. Sejarah Kamerun dimulai jauh sebelum kedatangan penjajah Eropa, dengan berbagai kerajaan dan masyarakat yang telah ada selama berabad-abad. Pada abad ke-15, pedagang Portugis menjadi yang pertama menjelajahi wilayah ini, diikuti oleh penjajah Jerman pada akhir abad ke-19. Kamerun menjadi koloni Jerman pada tahun 1884. Tetapi setelah Perang Dunia Pertama, wilayah ini dibagi antara Prancis dan Inggris. Kamerun meraih kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1960. Dan pada tahun yang sama, bagian Inggris bergabung dengan Kamerun untuk membentuk negara yang bersatu. Namun, perjalanan politik negara ini tidak selalu mulus. Di bawah kepemimpinan Presiden Ahmadou Ahidjo, yang berkuasa dari 1960 hingga 1982, negara ini mengalami pemerintahan otoriter. Setelah pengunduran diri Ahidjo, Paul Biya menjadi presiden dan telah memimpin negara ini selama lebih dari 3 dekade. Meskipun ada upaya untuk mengadakan pemilihan umum, kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan kurangnya kebebasan politik masih ada. Kamerun adalah negara yang kaya akan budaya dan tradisi, dengan lebih dari 250 kelompok etnis yang berbeda. Setiap kelompok memiliki bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang unik. Musik dan tarian memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, dengan genre musik seperti makossa dan asiko yang sangat populer.
Salah satu festival yang terkenal adalah Ngondo, festival tahunan yang dirayakan oleh suku Sawa di tepi Danau Lobe. Festival ini menampilkan tarian, musik, dan ritual yang merayakan warisan budaya mereka. Agama di Kamerun sangat beragam, dengan mayoritas penduduk menganut Kristen dan Islam yang hidup berdampingan. Selain itu, banyak masyarakat yang masih mempraktikkan kepercayaan tradisional yang telah ada sejak lama. Untuk makanan Kamerun juga mencerminkan keragaman budaya negara ini. Hidangan khas seperti endole, sayuran yang dimasak dengan kacang dan jollof rich, nasi yang dimasak dengan tomat dan rempah-rempah, sangat populer. Makanan di Kamerun seringkali disajikan dengan bumbu yang kaya dan beragam, menciptakan cita rasa yang unik. Ekonomi Kamerun didominasi oleh sektor pertanian, yang menyumbang sekitar 20% dari PDB dan mempekerjakan sebagian besar populasi. Tanaman utama termasuk kopi, kakao, dan minyak sawit. Selain itu, Kamerun juga memiliki cadangan mineral yang melimpah, termasuk bauksit, emas, dan berlian. Sektor minyak juga menjadi pilar penting dalam ekonomi Kamerun, dengan produksi minyak yang signifikan di wilayah pesisir. Namun, meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, negara ini masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur dan pengelolaan sumber daya. Politik di Kamerun seringkali ditandai oleh ketidakstabilan dan tantangan. Meskipun ada pemilihan umum, banyak kritik muncul terkait transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan. Pemerintahan Paul Biya telah menghadapi protes dan tuntutan reformasi dari masyarakat yang menginginkan perubahan. Kamerun juga terlibat dalam berbagai organisasi internasional, termasuk Uni Afrika dan Komunitas Ekonomi dan Moneter Afrika Tengah, CEMAK. Negara ini berusaha untuk menjaga stabilitas di kawasan. Meskipun tantangan seperti konflik di wilayah utara dan barat daya tetap ada. Kamerun menghadapi berbagai tantangan di masa depan, termasuk kemiskinan, pengangguran, dan ketidakstabilan politik. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, banyak penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Upaya untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Konflik yang terjadi di wilayah barat daya, di mana ada tuntutan untuk otonomi, juga menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Masyarakat internasional terus mendorong dialog dan penyelesaian damai untuk mengatasi ketegangan ini. Nah, para pelajar semua, dimanapun kalian berada. Itulah sekilas tentang negara Kamerun. Sebuah negara yang kaya akan budaya, sejarah, dan sumber daya alam. Dari keindahan alamnya dan keanekaragaman hayati serta lanskap yang beragam, hingga keragaman budayanya yang membuat negara ini dijuluki sebagai miniatur Afrika. Kamerun menunjukkan bahwa meskipun menghadapi banyak rintangan, negara ini memiliki potensi untuk bangkit dan berkembang. Apa pendapat kalian tentang Kamerun yang paling menarik menurut kalian para pelajar? Tulis komentar kalian di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan episode Kamerun. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode menarik lainnya dari Murid Geo. Tetap semangat belajar, para pelajar, dan teruslah menjelajahi dunia bersama kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kenali, cintai dan jelajahi.